maju aja ke. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa lagi yang tidak hadir ini? Ustaz Cina lagi. Ini kenapa? Sakit Bu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya Bu. Ada lagi? Gak ada Bu. Hanya Ustaz Cina? Iya Bu. Oke, coba ambil sampahmu itu yang di bawah meja ini. Nah, coba lihat dulu sampah-sampahnya. Udah? Ya, biasakan bersih ya, karena bersih itu adalah sebagian dari Iman. Ini masih semangat atau biar kita lebih semangat, kita buat dulu ya kita ya. Iya Bu. Oke, semangat pagi. Pagi tetap semangat luar biasa. Terima kasih. Oke, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang menganalisis menganalisis unsur cerpen. Ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan tentang menulis sebuah cerpen. Ya. Sebelumnya diingatkan dulu ada berapa waktu unsur intriksi? Ada dua unsur intrinsik dan Ekstrinsik. Oke, untuk mendukung tentang menulis cerita pendek, harus kalian mengetahui struktur dari cerita pendek. Siapa yang bisa menyebutkan struktur cerita pendek? Struktur, oke, silakan. Satu abstrak, 6 kode. Iya, ya, ada 6 strukturnya, ya, ada 6 struktur dari Teks cerita pendek, ya, itu, ya, oke. Kita sekarang Ibu akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya. Oke, tujuan pembelajarannya. Ya, yang pertama, setelah nanti pembelajaran ini, kalian mampu menentukan topik cerita pendek yang akan kalian tulis. Ya. Yang kedua, nanti kalian mampu menulis cerita pendek sesuai dengan unsur pembangun cerpen. Ya, jadi harus kalian ingat apa unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, nanti sebelum kalian menulis, ya, harus kalian tentukan dulu topiknya. Topik itu sumber temanya apa, ya, ya, harus tahu, ya, temanya apa. Ya, kemudian unsur-unsurnya, bagaimana caramu, alurmu, cara ceritamu, ya, apakah dia alur maju, ya, atau alur mundur. Kemudian siapa aja yang akan kau masukkan sebagai tokoh dalam cerita pendek, ya, oke. Setelah ini kita mau lihat ada di sini Ibu buat sebagai bahan diskusi. Ya, coba dia mati dulu gambar berikut ini. Kenapa? Nampak ya? Gambar apa yang kalian lihat di situ? Siapa yang punya kerbau? Ada yang punya kerbau? Kapok? Nah, pernahkah kalian ingat masa kecil kalian seperti ini? Pernah. Ada nggak terbayang kisah pengalaman kalian di masa lalu? Ada ya? Ada. Kalau kita lihat di situ, bagaimana suasananya? Nyaman, sejuk, ya? Bahagia, ya? Ada di situ siapa aja kalian lihat di situ tokohnya? Coba. Ada di situ anak kecil. Yang kan berdiri adalah anak kecil di situ, ya kan? Ya, coba
ceritakan dulu. Itu kan ada anak kecil membawa 2 ekor kerbau di tepi sungai. Yang di tepi sungai ini terdapat sawah ya, yang begitu hijau ya. Nah, kemungkinan besar orang tuanya di antara sawah itu sedang bekerja, ya kan? Ya, kita lihat dulu kalau dari usianya mungkin dia masih SD ya. Jadi kalau bisa bayangkan mengembala kerbau di masa kecil, masa kerbau juga seperti itu ya, ya kan? Nah, waktu saya, nama saya ini kan gitu, ya kan? Nah, ya kan? Ya, itu untuk pengalamannya, ceritakan tentang pengalaman. Yakin ibu pasti kalian mempunyai cerita tentang masa kecil. Ya? Ada yang enggak? Enggak ada masa kecilnya? Ya, jadi kita mau menulis nanti dari pengalaman masa kecil. Ya, udah. Jadi kalau kita lihat tadi suasana dapat ya. Ya. Kalau kita lihat temanya apa lagi? Kita bisa buat temanya. Masa kecil, Aku dari 2 ekor. Temanya apa? Masa kecil. Kita buat temanya masa kecil. Kita lihat di sini ada 7. Nah, ada 8 langkah menulis sebelah cerpen. Nah, minggu lalu ibu sudah bagikan materi tentang memproduksi teks cerpen. Ya, sudah dibaca kan? Sudah? Sudah dibaca? Nah, di situ ada ini, ya, sudah ada penjelasannya, berarti sudah paham, ya? Sudah? Coba dilihat dulu materinya yang ibu bagikan. Ada enggak? Ada. Jadi sudah ya. Di bagian mana yang kurang kalian paham? Coba dulu. Biar kita diskusikan. Sudah jelas di materinya? Mengendapkan tulisan, coba baca dulu materi. Mengendapkan tulisan apa dijelaskan di sana? Ada? Ada. Coba baca. Nah, mengendapkan tulisan beberapa saat. Setelah cerpen selesai ditulis, biarkan beberapa saat atau endapkan sebulan. Hal ini bertujuan memberi jeda sebelum diedit. Mengendapkan tulisan selama beberapa hari memberikan jeda bagi penulis untuk menemukan kiriman pembaca. Tulisan yang sudah jadi, cobalah disimpan sebentar, kemudian dibaca ulang. Biasanya kita akan menemukan kalimat yang kurang atau ada kalimat yang harus dibuang atau ditambah. Pengendapan tulisan ini berguna bagi penulis untuk merevisi atau tambah ulang tulisan-tulisannya agar menjadi lebih rapi dan enak dibaca. Iya, berarti paham mengendap berarti kita simpan dulu, baru kita baca ulang, baru kita teliti lagi, analisis lagi apakah ada kekurangan, ya, baik itu di penulisan ejaan, ya, baik itu penulisan kalimat. Artinya di penulisan itu kita bisa merevisi cerita pendek. Itu paham? Udah? Paham? Oke. Sekarang ibu akan bagi kelompok sesuai dengan video yang lalu. Udah duduk sesuai dengan kelompok? Sudah, Bu. Kelompok 1? Siap? Siap, Bu. Kelompok 2? Siap, Bu. Kelompok 3? Siap, Bu. Kelompok 4? Siap, Bu. Oke. Udah. Nanti ini ada sebuah gambar, ya. Nah, kita perhatikan gambar ini. Coba dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek, ya. Nah, coba dulu nanti walaupun kita buat per kelompok, tapi kembangkan dulu masing-masing, baru nanti diskusikan yang mana cerita yang paling menarik, itulah yang akan kau presentasikan. Jadi masing-masing buat ceritanya, ya. Baru siap itu nanti saling tunjuk di kelompok masing-masing, di kelompok masing-masing, baru cari yang paling cerita yang paling bagus, baru kita presentasikan atau nanti kita tukar dengan kelompok lain. Jadi kelompok lain akan menilai bagaimanakah ceritanya sesuai dengan strukturnya dan unsur pembangun cerpen.
ya, dengan kelompok yang lain. Ya, ambil cerita pendek dari teman kelompoknya, kemudian pilih yang akan ditukarkan ke kelompok yang lain biar dinilai oleh kelompok yang lain. Ada? Nanti penilaiannya seperti ini, ya. Di belakang itu kan ada di situ. Ya. Ya. Nah, nanti ada di sini dibuat apakah cerita pendek yang ditulis lengkap dengan unsur-unsurnya? Jika iya, ya buat alasanmu. Apakah terdapat uraian tentang memenuhi strukturnya? Ya. Kemudian apakah bahasa yang digunakan untuk menginterpretasi lugas, sederhana, runtut dan sesuai dengan kaidah IDD-nya? Ya. Silakan dibaca nanti punya temannya. Kemudian kalian lihat apakah sesuai unsur instruksinya sudah ada kan yang di dalam cerpennya. Ada. Kemudian strukturnya sudah runtut sesuai dengan struktur yang 6 tadi, ya. Kemudian penggunaan EYD-nya, ejaannya sudah paskah atau tidak, ya. Baru buat nanti alasan dan skor. Oke? Sudah? Oke? Ya, untuk yang tukar kelompok 1 tukar dengan kelompok 3, kelompok 2 tukar dengan kelompok 4. Ya. Baru langsung dinilai dengan rubrik penilaian yang di belakang. Ya, silakan dibaca. Dan dinilai kan ada di situ di belakangnya kan. Dan dibuat alasannya. Ayo cepat. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan evaluasi di akhir pembelajaran. Ya, apakah di judul dia sudah bisa pas penulisannya? Ya, penulisan judul ya, iya kan? Gimana kan penulisan judul? Apakah di setiap awalnya itu penulisan judul itu di awal huruf besar, ya kan? Sudah? Oke, kalau sudah, oke, silakan kelompok 3 bacakan pemeriksaan ya. Gimana kekurangannya? Penilaian kami dari kelompok 3 untuk kelompok 1. Apakah cerita pendek yang ditulis berdasarkan unsur-unsurnya? Kami memberi nilai skor 4, yaitu baik. Alasannya unsur cerpen masih kurang jelas, tapi latar cerpen sudah jelas dari model. Oke, jadi nilainya berapa? 12 per 15 yang dikali dengan 100 sama dengan 80. Kalau untuk kelompok 1 80. Coba untuk kelompok 2. Coba nilai untuk kelompok 2. Apakah cerita pendek yang ditulis lengkap isinya? Skor 4. Alasan tidak sesuai dengan gambar. Oke, nilai untuk kelompok 2 Dan kami terhadap kelompok 4 itu 1. Apakah cerita pendek yang ditulis lengkapnya unsur-unsurnya? Skor 5, sangat sempurna. Oke, dari penilaian tadi berarti yang terbaik untuk hari ini adalah kelompok 4. Oke, terima kasih buat semua kelompok yang sudah mengerjakan dan sudah menilai temannya, ya. Kita akan melanjutkan sebelum kita menyimpulkan, kita buat evaluasi dulu. Siapkan dulu peralatannya sambil dikumpul LKPD-nya. Ketua kelompok masing-masing silakan kumpul. Ya, oke, silakan diambil HP-nya, ya. Buatkan semuanya untuk evaluasi. Ya, oke, kita lihat di grup. Sudah masukkan linknya? Sudah. Oke, saya kasih waktu hanya 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut, ya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah siap? Sudah.
apa saja unsur-unsurnya dan dapat menciptakan sebuah cerita pendek dan menelaah karakteristik dari cerita pendek tersebut. Oke, ya, dapat membuat cerita pendek. Ya, itulah yang bisa kita simpulkan. Langkah-langkah dalam menulis sebuah cerita pendek. Oke, sekarang ibu tanya, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Bahagia dan menyenangkan. Apakah pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan? Adakah yang belum kalian ketahui dalam pembelajaran hari ini? Sudah paham semua? Oke. Dan untuk minggu depan silakan mempelajari tentang proposal ya. Pelajari pengertiannya, langkah-langkah pembuatannya untuk minggu depan. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa? Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan cara kita masing-masing. Doa dimulai. Kami berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya. Oke, demikian